Halo teman-teman, apa kabar nih teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke, di kesempatan ini saya akan mencoba menghibur kalian dengan menceritakan tentang alur cerita film Time to Hunt. Film ini akan menceritakan tentang perjuangan 4 pemuda yang berusaha kabur dari kejaran seorang pembunuh misterius. Film ini disutradarai oleh Yoon Sung Hyun dan diperankan oleh beberapa aktor Korea terkenal seperti Lee Ji Hoon, Choi Woo Sik, An Jae Hong, dan Park Chung Min. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film ini kita diperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju, serta suasana perkotaan yang semrawut dan kacau balau, di mana bangunan-bangunannya tak terawat, demonstran di mana-mana, serta di pinggir jalan banyak orang terlihat seperti gelandangan. Perkenalkan, yang ini Ki-hun dan yang di sebelahnya bernama Jang-ho. Mereka sedang menunggu seorang temannya yang akan keluar dari penjara. Dan yang ini Jeon-suk. Mereka pun pergi ke sebuah bar untuk merayakan atas kebebasan Jun. Terlihat di sini Jun sangat bahagia dengan kebebasannya. Di sini Jun pun mengatakan rencananya kepada Ki-hun dan Jang-ho. Dia berencana untuk meninggalkan kota ini dan pergi ke tempat impiannya, yaitu sebuah pulau kecil yang berada di Taiwan, yang suasananya mirip seperti Hawaii. Jun pun mengajak Ki-hun dan Jang-ho untuk ikut bersamanya ke sana dan memulai hidup baru. Di dalam perjalanan pulang, Jun pun menanyakan tentang uang hasil rampokan mereka 3 tahun lalu. Sontak Ki-hun pun memberhentikan mobil dengan tiba-tiba. Mereka pun turun dari mobil. Di sini terlihat Ki-hun dengan sedikit gugup. Dia mencoba menjelaskan kepada Jun. Dia pun mengatakan uang itu sudah ditukar dengan dolar. Karena nilai tukar won menurun drastis, uangnya pun tinggal sedikit saja. Jun yang terlihat ragu wajahnya sedikit kecewa. Dia pun berkata, karena uang itu ia mencoba sekuat tenaga bertahan di penjara untuk memulai hidup baru. Setelah beberapa saat, mereka pun pergi ke sebuah kasino untuk mencari seseorang. Di sini Jun mengamati tempat kasino itu dan sempat melihat tumpukan dolar yang ada di dalam brankas. Tiba-tiba Jun pun menegur seseorang pelayan. Pria ini bernama Sang-soo. Jun pun langsung membawa Sang-soo keluar dari tempat kasino. Tanpa basa-basi, Jun langsung meminta dikembalikan uangnya yang telah diambil oleh Sang-soo. Sang-soo yang tidak punya uang sebanyak itu, dia pun meminta tenggat waktu sebulan untuk melunasi uang itu. Sementara Jun yang tidak bisa menunggu lama, lantas menyuruh dia untuk membayar dengan badannya, yaitu dengan membantu rencananya. Sang-soo pun menanyakan apa rencananya. Jun pun menjawab dia akan merampok sambil menunjuk ke arah kasino. Scene pun berpindah ke tempat lain. Sementara Ki-hun dan Jang-ho kurang setuju dengan rencananya Jun untuk merampok kasino tersebut, sebab kasino itu pemiliknya seorang gangster. Terlebih merampok kasino membutuhkan senjata api. Di sini Jun pun mencoba untuk berusaha meyakinkan Ki-hun dan Jang-ho.
Ini adalah aksi terakhir yang akan kita lakukan, dan kalau berhasil kita akan pergi dari tempat ini dan memulai hidup baru di tepi pantai seperti yang kita inginkan. Tiba di pagi hari, Jang Ho pun mengajak Ki Hun untuk mengikuti kemauan Jun, dan dia mengatakan kepada Ki Hun, kita juga berhutang budi kepada Jun. Dia tertangkap polisi agar kita bisa kabur. Dan terlebih lagi selama 3 tahun hidup tanpa Jun kita tidak melakukan kriminal. Tetap saja hidup kita tidak ada perubahan. Akhirnya Ki Hun pun menyetujui rencananya Jun. 하자, 씨발. 한번 해보자. 그래, 진심이야. 야, 이 미친 짓. Mereka pun berkumpul untuk membuat strategi aksi yang akan mereka lakukan. Dimulai dengan membuat denah gedung dan mengecek area yang ada CCTV, serta perkiraan waktu yang akan ditempuh selama melakukan aksi. Untuk merampungkan aksinya, Jun pun mengunjungi tempat temannya yang menjual senjata api. Pria ini bernama Bong Sik. Mereka pun dibawa ke gudang penyimpanan senjata untuk memilih senjata yang diinginkan. Setelah memilih senjata, Bong Sik pun memperingatkan Jun untuk berhati-hati dengan aksinya, karena dunia di luar hukum sangatlah mengerikan. Singkat cerita, hari H pun tiba. Mereka yang sudah siap langsung menuju ke atap gedung. Mereka akan masuk lewat pintu belakang kasino. Aksi pun dimulai dengan tembakan gembok untuk membuka pintu kasino. Sontak pengunjung yang ada di dalam pun panik dan histeri semua. Mereka pun langsung masuk dan menodong senjata ke arah pengunjung yang ada di sana. Mereka pun menyuruh pengunjung yang ada di sana untuk diam di tempat dan berlutut. Namun di sisi lain, petugas kasir sempat membunyikan alarm keamanan. Jang Ho pun lekas menghampirinya dan menodong senjata ke arahnya. Dia segera menyuruh petugas itu untuk membuka berangkas kasino dan memasukkan semua yang ada di dalam berangkas ke dalam tas mereka. Setelah isi berangkas dimasukkan ke dalam tas, tanpa berlama-lama Jang Ho langsung mengambil tas dan menghampiri temannya. Dia menyuruh teman-temannya untuk segera meninggalkan ruang kasino tersebut. Mereka pun bergegas pergi dari sana. Namun di saat bersamaan, petugas keamanan kasino pun tiba di sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka pun berusaha kabur dari sana, dan akhirnya mereka pun berhasil melakukan aksi mereka. Keesokan harinya, Jun pun memberi jatah kepada Sang-soo sekalian berpamitan kepadanya. Mereka akan pergi ke rumah orang tua Ki Hun sebelum berangkat ke Taiwan. Sementara Sang-soo akan terus bekerja di kasino selama sebulan agar tidak ada kecurigaan. Setelah beberapa hari berlalu, seorang pria pun mendatangi tempat Bong Sik. Pria ini adalah Han. Dia seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk gangster pemilik kasino yang dirampok oleh Jun dan teman-temannya. Han pergi ke sana untuk menanyakan apakah Bong Sik menjual senjata beberapa hari yang lalu. Karena tidak puas dengan jawaban Bong Sik, Han pun keluar dari sana. Dan selang beberapa menit, dia pun masuk sambil membawa senjata dan menembaki anak buahnya Bong Sik hingga anak buah Bong Sik terbunuh. Han dengan langkah yang santuy langsung mendekati Bong Sik. Adegan berpindah ke Jun. Ternyata Han menyuruh Bong Sik untuk menghubungi Jun dan menanyakan keberadaan Jun di mana.
우선 끊자. 형님, 잠시만요. 형님. Han yang terkenal kejam tanpa ampun, dia tidak pernah menyisakan targetnya, dan Bongsik pun akhirnya terbunuh dengan ledakan gedung. Sementara itu, Sangso di tempat kerjanya pun sudah diawasi oleh petugas keamanan kasino. Sangso yang menyadari hal itu, dia pun berpura-pura ke kamar mandi dan berhasil kabur dari kasino. Dia pun pergi ke tempat dia menyimpan uang dan segera mengecek uangnya tersebut. Namun di saat dia hendak keluar, ternyata Han sudah berada di sana. Sangso pun dibunuh oleh Han. Sementara di hotel, Jun yang sedang tertidur dikejutkan dengan mimpi tentang Sangso. Dia pun bangun dari tidurnya dan segera menelpon Sangso. Jun pergi ke sebuah bar kecil untuk menenangkan dirinya. Di sini dia pun masih terus-menerus menelpon Sangso dengan rasa penuh kekhawatiran. Tiba-tiba dia tersadar di arah kegelapan bar itu terdengar deringan suara handphone. Dia pun mematikan handphonenya, lalu handphone itu berhenti berdering. Untuk memastikannya, Jun mencoba menelpon sekali lagi, dan handphone tersebut pun berbunyi lagi. Dia pun kembali mematikan panggilannya. Di sini Jun mulai ketakutan, dan dia pun segera pergi dari bar itu. Sesampai di kamar hotel, Jun langsung menyuruh Ki-hun dan Jang Ho untuk segera bersiap-siap pergi dari sana karena sudah tidak aman. Di saat mereka mau pergi, tiba-tiba lampu parkiran padam semua, sehingga mereka pun kebingungan mencari jalur keluar parkiran. Mereka pun hanya bisa memutar-mutar area parkiran saja. Namun di saat jalur keluar sudah ditemukan, Han pun sudah berada tepat di depan mobil mereka dan langsung menembaki Jang Ho yang sedang menyetir, hingga mobil mereka pun tertabrak. Akibat tabrakan itu, Ki-hun dan Jang Ho pun mengalami pingsan. Han menghampiri mobil mereka dan menyuruh Jun untuk keluar dari mobilnya. Lalu Han menodong senjata ke arah kepala Jun. Di sini Jun pun terlihat sangat ketakutan. Sementara Han yang melihat Jun sangat ketakutan, dia pun berencana untuk bermain-main dengan Jun. Han memberi kesempatan 5 menit kepada Jun untuk kabur darinya sejauh mungkin. Akhirnya Jun pergi menjauh dari Han dan membawa Jang Ho ke rumah sakit yang ada di kota lain. Setelah beberapa saat, Han tiba di rumah sakit dengan mobilnya. Jun yang melihatnya pun segera membangunkan Ki-hun dan Jang Ho untuk segera kabur dari sana. Saat mereka menaiki lift, Han yang melihatnya pun langsung menembaki lift mereka. Tapi beruntung bagi mereka, peluru Han tidak ada yang mengenai mereka. Mereka pun berhasil kabur dengan membawa mobil Han. Mereka pun tiba di sebuah gedung tua dekat dermaga untuk bersembunyi sekalian menunggu jemputan dari temannya Jun. Saat sedang beristirahat, Ki-hun menelpon ibunya. Dia pun mendapati suara ibunya seperti dalam keadaan tertekan. Karena khawatir terjadi sesuatu, Ki-hun pun bergegas untuk pulang melihat ibunya. 거기 그대로 있어. 나 지금 바로 갈 거니까. Ki-hun berpamitan kepada Jun untuk pulang. Dia mengatakan kepada Jun nanti akan menyusul di belakang.
Setelah beberapa saat, Jun yang hendak menemui Jang Ho di atas. Dia melihat sebuah mobil yang terparkir di sana. Karena panik, Jang Ho sendirian di atas. Dia pun bergegas naik ke atas untuk menemui Jang Ho. Sesampai di atas, Jang Ho sudah tidak ada di sana. Ternyata Jang Ho sudah mengetahui kedatangan Han. Mereka pun kabur dari gedung itu dan menuju jalanan untuk menemukan mobil yang bisa dipakai untuk kabur dari Han. Di saat Jang Ho sedang berusaha menyalakan mobil, Han pun sudah berada di belakang mobil itu dan langsung menembaki mobil mereka. Jun dan Jang Ho pun keluar dari mobil dan berlindung di balik mobil yang lain. Di sini mereka pun mencoba untuk melakukan perlawanan. Di sini Jun yang saling menembak terkena peluru di rompinya hingga terpental ke belakang. Jang Ho yang mengira Jun terluka, dia pun emosi dan langsung keluar dari coverannya dan langsung menembaki Han. Namun sayangnya pelurunya tidak ada yang mengenai Han. Han pun membalas tembakannya dan mengenai Jang Ho hingga terjatuh. Jun yang melihatnya segera bangun dan menembaki Han dan berhasil mengenai bahu Han. Jun pun segera menggotong Jang Ho ke tempat aman. 정우야. 정우야. Setelah beberapa saat, Jang Ho pun akhirnya meninggal. Jun yang dipenuhi emosi, dia pun keluar dan langsung memberondong peluru ke arah Han. Namun Han yang berstatus pro player dengan lincah bisa menghindarinya dan melakukan serangan balik hingga Jun pun terknockdown. Han pun langsung menghampiri Jun. Di saat dia sedang tersenyum manis kepada Jun, tiba-tiba skuad lain pun datang. Mereka adalah gangster sekaligus kembarannya Bong Sik. Mereka memburu Han untuk balas dendam atas kematian Bong Sik. Mereka langsung menembaki Han. Di sini Han terpaksa harus menjauh karena jumlah mereka terlalu banyak. Mereka pun mengajar Han dan berhasil menembaki Han hingga Han terjatuh ke laut. Keesokan harinya Jun pun pergi meninggalkan Korea. Di saat Jun sudah hidup seperti yang diinginkan, dia terus cemas dan dihantui oleh Han.
살아있어요. 그리고 Di sini temannya Jun pun mengatakan Han masih hidup. Dia selamat saat kejadian itu. 그자 이름이 뭐예요? Jun akhirnya memutuskan untuk tidak kabur lagi dari Han. 내가 어디에 있든 간에 Dan dia akan kembali ke Korea untuk mencari dan membunuh Han. 나 다시 돌아갈 거야. 싸울 거야. 그게 내가 있을